semua. Saya mau menyapa teman-teman sekalian. Happy Saturday. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memulai ibadah kita hari ini. Saya berdoa biar kuasa Tuhan, hadiratnya akan turun dimanapun kita berada. Dan saya berdoa biar ibadah hari ini boleh menjadi ibadah yang mengubahkan kehidupan setiap kita. Amin. Tapi sebelum itu mari yuk sama-sama kita satu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan, untuk kesempatan yang baru Tuhan, minggu yang baru Tuhan, kami boleh beribadah, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari Tuhan Kau turun di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada, hadirat-Mu itu boleh menjamah setiap kami. Kami siap untuk memuji nama-Mu dan kami berdoa biar sungguh Tuhan pujian penyembahan kami boleh menjadi doa yang harum di hadapan. Mari yang siap untuk memuji Tuhan bersama saya katakan amin, amin, amin. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita sekali lagi. Amin.
Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua hal pasti ada jalan bersama Dia. Yang percaya sama-sama saya katakan amin. Amin. Jesus, all things new, Lord. Oh. So
praise you, oh Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Hari ini Tuhan kami rindu menghadap tata kudus-Mu sekali lagi. Haleluya. Jesus. Kenapa ya syiriana. Oh, kenapa lama ya syiriana lama ya. Doesn't matter what I've done, you're there for me. It doesn't matter what I've done, you love for me. You wipe away the tears, you leave me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. It doesn't matter where I go, you walk with me. It doesn't matter where I fall, you love for me. Wipe away the tears, you leave me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. Doesn't matter where I run, you're there for me. Yes, Lord. It doesn't matter what I've done, your love for me. You wipe away the tears, you leave me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. It doesn't matter where I go, you're there for me. It doesn't matter when I fall, you cover me. You wipe away the tears, you leave me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. You are my Father, provider, you're my deliverer. Your mercies embrace me, surrounds me through your everlasting love. Father, I worship you. Father, I worship you. Mari sekali lagi nyanyikan lagu ini. You are my Father. Doesn't matter where I go, you're there for me. It doesn't matter. It doesn't
through your everlasting love. Father, I worship you. Oh, you are my Father, Lord. You are my Father, provider. You're my deliverer. Your mercies embrace me, surrounds me through your everlasting love. Father, I worship you. You are my Father, provider. You're my deliverer. Mercies embrace me, surrounds me through your everlasting love. Father, I worship you. You are my Father. You are my provider. You are my Lord. You are my everything. Jesus. Terima kasih Tuhan pada hari ini. Terima kasih untuk setiap kesempatan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang sungguh indah di dalam kehidupan kami. Bapak Allah, sebentar kami mau belajar firman-Mu. Ajar kami, biar kami boleh mengerti apa yang Engkau ingin Engkau sampaikan kepada kami. Biar hati kami boleh menjadi tanah yang gembur. Biar benih yang ditabur itu boleh bertumbuh berkali-kali lipat di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih, kami berdoa, menyerahkan ibadah kami selanjutnya dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari persiapkan hati kita, mari persiapkan persembahan kita. Mari kita memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Sekarang waktunya untuk memberi yang terbaik. Aku akan bacakan dari Markus 12 ayat 41. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya, dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Amin. Jadi di sini kita melihat banyak sekali orang datang berbondong-bondong memasukkan persembahan mereka, uang mereka ke dalam peti persembahan itu. Dan Yesus sengaja duduk untuk menghadapi peti itu untuk melihat orang-orang ini. Banyak orang di sana, termasuk beberapa murid Yesus. Mereka memperhatikan juga, dan banyak orang. Mereka melihat pemberian yang banyak ini, pemberian yang besar ini. Mereka terpukau dan mereka memperhatikan itu. Tetapi Yesus melihat satu janda miskin ini. Dia memperhatikan dia
saat ia memasukkan 2 peser itu. Dan karena itu, dia ingin mengajarkan sesuatu kepada murid-muridnya, maka dipanggilnya murid-muridnya. Dan ia berkata bahwa janda ini memberi lebih banyak daripada semua orang di sini. Kenapa Yesus bisa bilang demikian? Karena Yesus tahu kehidupan janda ini. Yesus tahu apa yang ada di hati janda ini. Ketika orang-orang di situ melihat persembahan yang banyak itu, pemberian yang banyak itu, Yesus melihat hati semua orang di situ, termasuk satu janda ini. Dia mengerti kehidupannya, dia mengerti apa yang dia punya, dan dia mengerti pemberiannya, dia mengerti pengorbanannya. Jadi dia ingin murid-muridnya tahu bahwa ini bukan hanya tentang jumlah, ini bukan hanya tentang jumlah pemberian, tapi Yesus ingin mereka tahu ini juga tentang pengorbanan. Pemberian kita adalah pengorbanan kita. Dan ia berkata kepada mereka, janda ini memberi dari kekurangannya. Ia ingin mereka tahu seberapa besar janda ini menaruh rasa percaya kepada Tuhan bahwa ia akan mencukupi janda ini, mencukupi kehidupan janda ini. Ketika ia memberi seluruh nafkahnya, Yesus ingin mengatakan kepada mereka untuk memperhatikan seberapa besar janda ini percaya kepada Tuhan, seberapa besar pengorbanan janda ini. Dan itulah yang Tuhan lihat. Kita mungkin hanya bisa melihat apa yang ada di depan mata kita, tapi ingat, Tuhan melihat apa yang ada di hati. Dan Tuhan mengerti semua pengorbanan kita. Tuhan mengerti pemberian kita. Apa yang kita telah beri, apa yang kita akan beri. Tuhan memperhatikan semua itu. Tuhan mengingat semua itu. Dan marilah kita juga percaya bahwa Tuhan akan mencukupi kita. Bahwa ketika kita mengorbankan sesuatu, itu walaupun itu kecil atau besar, ingatlah bahwa Tuhan mengingat semuanya. Jadi marilah kita tetap memberi persembahan, tetap mengorbankan buat Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk saat ini kita bisa mendengarkan firman-Mu, kita bisa memberi kepadamu lagi ya Tuhan. Ajarkan kami untuk tetap percaya kepadamu seperti janda yang miskin ini. Bahwa walaupun ia memberi sedikit, tapi Tuhan, ia percaya bahwa pemberiannya itu Engkau perhatikan. Marilah kita juga percaya bahwa pengorbanan kita Engkau mengingatnya ya Tuhan, dan kami percaya semua itu Engkau akan balas. Terima kasih ya Tuhan untuk saat ini. Terima kasih untuk online service. Dan kami berdoa bahwa Engkau akan tetap bersama kami, tetap mencukupi kebutuhan kami. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Ada kalian. So, kembali lagi bersama saya Edwin Christian di chat Community Harvest Announcement Time. Dan hari ini saya lagi ada di Cimory Prigen untuk menginformasikan info-info terupdate untuk teman-teman sekalian. Dan yang pertama, untuk kalian simak, kita ada ibadah setiap hari Sabtu jam 5 sore di Amaris Bintoro, Kota Surabaya. So, jangan lupa jam 5 sore, mari bersama-sama kita beribadah. Yang kedua, buat teman-teman yang rindu untuk bertumbuh lebih dalam lagi di dalam Tuhan, mari bergabung bersama kami di dalam Force Community yang akan diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. So, catat Jumat jam 7 malam, kita ada 2 Force Community. Yang pertama ada di daerah timur Surabaya dan yang kedua ada di daerah barat Surabaya. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi saudara Priska
Tomodi Renata. Yang ketiga, buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa diserahkan ke Modi Renata. So, itu semua pengumuman terupdate untuk minggu ini. Sampai jumpa di lain kesempatan and God bless you. Shalom, Community of Church. Thank you buat kesempatan yang diberikan buat Koko sehingga malam hari ini boleh kembali lagi melayani kalian semua. Hari ini Sabtu 22 Mei 2021 Koko akan sampaikan firman Tuhan yang bertemakan tujuan Yesus ke surga. Sebelumnya sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas berkat, anugerah, penyertaan Tuhan sehingga pada hari ini kami tetap dalam keadaan yang sehat, kami tetap dalam keadaan yang penuh dengan semangat sebab Tuhan yang dahsyat sudah menyertai dan memimpin kehidupan kami sampai dengan detik ini. Bapak, setelah kami akan dengar firman Tuhan berbicara lewat hamba-Mu, dan kami siap seperti Maria duduk dengar firman Tuhan dan menjadi rema dan kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, Koko menyampaikan semangat buat Edwin Christian sekeluarga, buat Susu, buat AI, buat Peter, buat Vali. Semoga tetap kuat dengan apa yang sedang dialami. Percayalah bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik dan punya rencana dalam kehidupan saudara. Dan juga untuk Pastor Feransia Wijaya, happy birthday. Saya berdoa Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan panjang umur, berkat yang melimpah buat Pastor Feransia, dan hati yang lebih lagi untuk menggembalakan kita semua. Amin. Sudah siap dengan firman Tuhan pada hari ini? Nah, sebelum kita mulai, Koko ingin share dulu, karena ternyata setelah Koko ini tanya ke beberapa orang, banyak orang yang masih bingung Tuhan kita itu mati, bangkit, menampakkan diri itu berapa lama, dan apa yang terjadi masih banyak yang bingung ternyata. Jadi hari ini Koko mau refresh sedikit tentang historical daripada Yesus kita disalibkan sampai dengan pencurahan Roh Kudus terjadi dalam kehidupan kita. Ya, seperti yang kita tahu bahwa hari Jumat Agung Yesus disalibkan, kemudian pada hari yang ketiga yaitu pada hari Minggu Yesus kita bangkit. Yesus kita sudah mengalahkan maut. Dan setelah itu 40 hari kemudian Yesus kita menampakkan diri selama 10 kali, baik kepada murid-murid, kepada banyak orang, secara personal, dan lain sebagainya. Karena Yesus punya tujuan untuk menyelamatkan atau membangkitkan iman para murid yang pada waktu itu mereka merasa khawatir, mereka merasa kacau karena Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan mereka harus dikuburkan. Dan setelah 40 hari Yesus menampakkan diri, maka Yesus naik ke surga. Ini yang kita rayakan pada hari Kamis yang lalu, ya, kenaikan Yesus Kristus kita ke surga. Dan 10 hari setelah itu terjadilah yang namanya hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan para murid pada waktu itu. Selengkapnya grafiknya kita bisa lihat seperti ini. Nah, malam hari ini secara khusus Koko akan membahas tentang kenaikan Yesus ke surga, apa tujuannya, apa motifnya. Sama-sama kita buka Alkitab kita di Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai dengan 53. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai dengan 53. Judul perikopnya kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah untuk memuliakan Allah. Yang pertama, kenapa Yesus naik ke surga? Saudara boleh catat, Yesus perlu naik ke surga untuk membuktikan bahwa Yesus adalah benar-benar anak Allah yang memang berasal dari surga dan sekarang kembali ke surga. Semua orang tahu kebenarannya bahwa Yesus ini adalah benar-benar anak Allah. Bahkan dalam beberapa khotbahnya bersama dengan para murid, Yesus mengatakan bahwa dia berasal dari Allah. Dia bukan berasal dari dunia. Tapi namanya orang Kristen, ya seperti biasa, dia hanya dengar di telinga kanan, mungkin juga keluar lagi atau mental lagi lewat telinga kanan, belum sampai keluar lewat telinga kiri. 3,5 tahun murid-murid bersama dengan Yesus mengikuti, melihat semua mujizat yang terjadi. Tapi yang namanya fakta, mereka melihat satu kehidupan, mereka melihat Yesus yang mereka percayai harus disalibkan dan benar-benar mati di sana dan benar-benar dikuburkan, sehingga hilanglah semua iman, hilanglah semua pengajaran yang pernah mereka terima. Tapi kebenarannya adalah bahwa Yesus kita hari ketiga bangkit. Yesus kita menampakkan diri, dan di endingnya
kita bisa lihat Yesus ini terangkat ke surga di depan mata semua murid. Sehingga mereka berubah imannya. Yang semula mereka khawatir, gentar, ragu-ragu, mereka tidak percaya. Mereka yakin dan percaya bahwa 3,5 tahun orang yang bersama-sama dengan mereka ternyata betul-betul anak Allah. Ternyata betul-betul berasal dari surga, yang dibuktikan memang Yesus terangkat ke surga. Saudara, kalau orang tahu kebenaran atau orang yang meyakini kebenaran, orang itu pasti punya sukacita yang besar. Orang itu pasti punya semangat yang menyala-nyala. Nah, kita bisa lihat para murid yang selama ini masih ragu-ragu. Apalagi Simon Petrus sampai menyangkal Yesus 3 kali. Bahkan setelah Yesus dikuburkan, dia kembali ke pekerjaan yang lama sebagai penjala ikan. Padahal kita tahu Yesus sudah mengubah Petrus dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Tapi tetap aja kembali ke kehidupan yang lama. Kenapa? Karena di depan mata secara fakta pegangannya hilang. Ini berbicara kembali ke dosa yang lama. Ini berbicara kembali lagi ke sifat-sifat yang lama. Apa yang sudah diperbaiki, sesuatu yang sudah naik kualitasnya, tiba-tiba harus kembali ke tempat semula. Thomas Didimus, seperti yang aku sampaikan, sebelum aku mencucukkan tanganku di lubang jarinya, di lambung bekas pakunya, bekas tombak, sekali-kali aku nggak akan percaya. Tapi hari itu para murid, selain melihat penampakan Yesus beberapa kali, murid-murid melihat Yesus terangkat ke surga. Mereka punya hati yang berbeda, mereka punya semangat yang berbeda. Saudara mesti meyakini dan percaya bahwa Yesus yang kita sembah memang betul-betul anak Allah. Mohon maaf, ini berbeda daripada yang lain, berbeda daripada keyakinan yang lain. Tapi Yesus yang kita sembah bukan manusia, tapi Yesus yang kita sembah adalah anak Allah. Di dunia ini kita nggak bisa berharap pada apa yang bisa kita pegang. Kita nggak bisa berharap pada teman kita, pada orang tua kita, pada bos kita, karena semuanya berasal dari dunia. Tapi kita bisa berharap pada Yesus yang memang bukan berasal dari dunia, yang sanggup mengangkat kita dari sesuatu yang tidak berguna menjadi sesuatu yang luar biasa, dari sesuatu lubang dosa menjadi sesuatu yang penuh dengan kemuliaan Allah yang luar biasa. Dikatakan di ayat 52, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan apa? Sangat bersuka cita. Saudara, Maria yang sangat bersedih atas kematian Yesus, hatinya bersuka cita. Kita yang dulunya belum diselamatkan, mereka bisa melihat memang Allah yang kita sembah betul-betul hidup, terangkat ke surga. Mereka penuh dengan sukacita. Simon Petrus kembali lagi, dia buang lagi semua jalannya, mengikut Tuhan menjadi penjala manusia yang luar biasa. Dan terbukti setelah mereka menerima Roh Kudus, Petrus berkhotbah dan 3.000 orang itu dibaptiskan. Luar biasa. Mereka jadi penuh berkobar-kobar. Mereka nggak lagi takut. Yang dulunya mereka bersembunyi, mereka takut ditangkap. Mereka takut, ini kan yang bersama-sama dengan Yesus. Mereka sekarang menunjukkan diri. Mereka semua percaya diri, bahkan mereka berkeliling sampai ke Asia untuk memberitakan nama Tuhan yang luar biasa. Kejadian ini juga merupakan pesan buat setiap kita. Kita yang berasal sama-sama dari dunia ini, memang kita nggak bisa berbuat apa-apa ketika masalah datang dan lain sebagainya. Tapi Yesus yang kita sembah yang berasal dari surga akan memampukan kita, mengangkat kita melewati semua masalah dalam kehidupan kita. Hanya Yesus yang berasal dari surga. Mati, dia bisa bangkit kembali. Nggak ada orang lain yang seperti itu. Karena memang dia Allah, Raja di atas segala raja. Bahkan Allah di atas Allah yang lain. Yohanes 14 ayat yang ke-6, sama-sama kita buka. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bahkan di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari yang lebih keren dikatakan begini, Yesus menjawab, akulah jalan untuk mengenal Allah dan mendapat hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini ayat yang keren banget gitu. Kalau kita mau mengenal Tuhan yang kita sembah, kita memang gak bisa lihat, tapi kita bisa kenal lewat siapa? Pribadi Yesus. Kita bisa lewat pengenalan-pengenalan, cerita-cerita, mujizat yang Tuhan lakukan, apa yang dia kerjakan selama 3,5 tahun bersama dengan para murid, maupun kehidupan sebelumnya. Kita bisa mengenal lewat apa yang terjadi pada zaman itu, dan kita bisa memikirkan atau mendeskripsikan dalam kehidupan kita. Kalau kita mau punya hidup, gak ada jalan lain selain kepada Tuhan. Kita memang bisa punya pekerjaan, kita bisa punya kehidupan dan lain sebagainya, kita bisa punya uang. Tapi kalau engkau mau mendapatkan hidup yang sesungguhnya, engkau mesti kenal Tuhan. Engkau mesti kenal Tuhan. Baru hidupmu itu menjadi hidup yang penuh dengan warna. Kalau kita merasa hidupku kok biasa-biasa aja ya, habis lulus SMA ya kuliah, habis kuliah cari kerja, lalu bagaimana? Saudara mesti kenal Tuhan. Ada banyak orang yang justru di akhir hidupnya, baru kali ini loh aku nih kenal Tuhan. Seperti Ayub, baru kali ini aku bisa mengenal Tuhan. Saudara,
Saudara perlu mengalami Tuhan dalam kehidupanmu secara pribadi. Kalau kau nggak pernah mengalami, kau nggak akan pernah mengerti apa yang namanya hidup. Sampai dengan hari ini kau melewati banyak sekali hal. Kau di atas, kau di bawah, kau dibanting, punya banyak masalah dan lain sebagainya. Kau bisa merasakan punya hidup yang luar biasa karena kau punya Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kau. Dan dikatakan di sini tidak dapat seorang pun dapat datang kepada Bapa. Artinya nggak semua orang pun bisa naik sampai ke surga kalau nggak melewati Yesus. Karena memang dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup dalam kehidupan kita. Poin yang kedua, Yesus perlu naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita. Menyediakan rumah bagi kita. Yohanes 14 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Sama-sama kita buka Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Judulnya Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, ini sangat menarik sekali. Bahkan kalau kita lihat di ayat yang kedua lewat terjemahan New King James Version, dikatakan, in my father house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan bukan hanya tempat, tapi dikatakan mansion. Banyak sekali di antara kita yang mungkin kita berpikir begini loh, termasuk kau waktu kecil ya. Waduh, yang penting besok masuk surga deh, bukan masuk neraka deh. Yang penting besok meskipun ada di surga, rumahnya kecil nggak apa-apa. Meskipun kalau jadi tukang sapu pun, kasta yang paling rendah di surga pun juga nggak apa-apa. Yang penting kita masuk surga. Kenapa? Daripada masuk neraka, kan begitu pikirannya kan. Tapi lihatlah bahwa kita masuk ke surga itu bukan karena usaha kita, bukan karena kita berbuat baik, bukan karena kita melakukan pelayanan, bukan karena banyak hal yang kita kerjakan yang positif, bukan. Kita masuk surga karena memang itu tempat yang Tuhan sediakan buat kita. Waktu kita percaya dengan mulut kita mengakui Yesus sebagai Tuhan, percayalah tempat yang indah itu Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Dan ternyata yang Tuhan sediakan bukan cuma gubuk, bukan cuma rumah kecil, bukan cuma rumah yang di belakang koko ini, bukan. Tapi dikatakan mansion. Mansion itu apa? Kalau kita lihat dalam terjemahannya, mansion adalah tipe rumah yang sangat luxury. Rumah yang punya banyak ruangan. Ada ruangan untuk relaksasi, ruangan karaoke, entertainment, yang didesain dengan banyak hal seperti yang kita mau. Rumah dengan kolam renang, rumah dengan restoran, rumah dengan library, rumah dengan apapun yang ada di pemikiran kita. Kalau sekarang kita mungkin beli rumah di dunia ini, waduh, nggak bisa, mahal. Apalagi sampai beli mansion, nggak bisa. Hanya orang tertentu yang punya mansion. Tapi waktu kita percaya dengan Tuhan, kehidupan kita di masa mendatang, kehidupan kita setelah kita mati adalah kehidupan yang luar biasa. Karena Tuhan sudah menyediakan mansion dalam kehidupan kita. Amin. Saya percaya bahwa Tuhan akan menyediakan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan akan menyediakan rumah yang besar dalam kehidupan kita. Jadi jangan khawatir kalau kita mati. Koko nggak pernah khawatir, kalaupun besok mati nggak usah khawatir. Karena Koko tahu di dunia cuma sementara. Itu hanya berpindah tempat aja. Kita bisa berpindah ke tempat di surga yang begitu luar biasa. Coba kita perhatikan ayat yang ketiga, Yohanes 14 ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku Tuhan akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wah, ini romantis banget loh. Kalau kita benar-benar baca ayat ini ayat yang sangat-sangat romantis, ya kan? Bayangkan aja kalau pacarmu gitu ya, kalau Anda cewek, pacar Anda yang cowok bilang gini, Mei, jangan khawatir, kehidupan kita akan jadi kehidupan yang luar biasa. Gak apa-apa, tunggu Koko di Surabaya, biarkan Koko ini berangkat ke Jakarta, gitu kan? Berangkat ke Jakarta, cari tempat di sana, cari kerjaan di sana, dapetin tempat tinggal. Kalau sudah ada semuanya siap, semuanya luxury, semuanya bagus, Koko akan pulang ke Surabaya, jemput Meme berangkat ke Jakarta. Loh, itu kan hal yang indah banget gitu loh. Tuhan kita Tuhan yang sangat romantis dikatakan gitu kan. Tunggu aja di sini, nggak perlu repot-repot. Biarkan aku yang kerja, biarkan Tuhan yang naik ke atas, biarkan Tuhan yang siapin rumahnya, Tuhan yang siapin kehidupannya. Setelah itu, aku akan datang kembali. Tuhan kita akan datang kembali menjemput kita. Supaya apa?
Di mana kamu berada, aku juga berada. Ini hal yang sangat romantis sekali. Memang Tuhan kita adalah Tuhan yang perintis. Dia datang dulu ke dunia, lalu naik ke surga, siapkan tempat dulu gitu loh. Dan Koko percaya kalau udah seperti itu, ini kehidupan yang luar biasa. Bukankah kehidupan kekristenan sama seperti pernikahan? Yesus adalah mempelai pria dan kita adalah mempelai wanitanya. Dalam terjemahan TSI, terjemahan yang lain dikatakan juga begini, kalau aku sudah pergi ke rumah Bapakku dan tempat bagi kalian sudah siap, aku akan datang kembali dan membawa kalian ke tempat itu, supaya di mana aku berada, di situ juga kalian ada. Kalian loh, berarti banyak di antara kita nggak akan ada yang ketinggalan. Kalian semua disediakan tempat bagi Tuhan kita dalam kerajaan surga. Dikatakan apa? Tadi dikatakan, kalau tempatnya sudah siap, aku akan datang kembali. Ini bisa dua pengertian. Dunianya mungkin belum kiamat, tapi Tuhan merasa tempat untuk kita sudah siap. Tempat untuk Edwin sudah siap nih. Ya udah, Koko dipanggil Tuhan, naik ke sana gitu. Jadi nggak perlu khawatir kalau kita bicara soal kematian, itu tinggal pindah tempat ke tempat yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Kalau rumah kita udah jadi, ya kita dipanggil duluan begitu. Jadi nggak perlu khawatir dengan yang namanya sebuah kematian begitu. Dan kalau memang dunia sudah berakhir, ya tempatnya sudah siap gitu. Kalau kita lihat lewat terjemahan NKJV, New King James Version, dikatakan, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself. Dan menerima dengan tangannya Tuhan Yesus sendiri. Itu kayak disambut. Itu kayak kita disambut. Jadi waktu kita nggak ada, waktu kita meninggal, itu Tuhan sendiri yang menyambut kita. Bukan malaikat loh. Bukan malaikat, bukan bidadari yang menyambut kita. Tapi Yesus sendiri, myself, himself, yang akan menyambut kita. Bukankah ini luar biasa buat kita? Poin yang ketiga, Yesus perlu naik ke surga untuk mengutus Roh Kudus dalam kehidupan kita. Mengutus Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat yang ke-7 dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Kita bisa lihat, aku akan mengutus dia. Yesus akan mengutus dia. Dianya huruf besar. Itulah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu bukan suatu benda, bukan suatu alat, tapi Roh Kudus merupakan sebuah pribadi. Dikatakan dia dalam huruf besar. Dalam terjemahan yang lain dikatakan penolong kepadamu. Jadi Roh Kudus itu adalah roh penghibur dan penolong. Dan karena dia mempunyai kepribadian, maka Roh Kudus itu punya hadirat dalam kehidupan kita. Yesus pada waktu itu secara fisik terbatas pada waktu dan tempat. Kalau Yesus lagi ada di Yerusalem, nggak mungkin dia ada di Danau Galilea. Tapi kalau Roh Kudus itu hal yang berbeda, karena Roh Kudus adalah roh yang tidak bisa dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh waktu. Saya percaya waktu Yesus naik ke surga dan 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan buat para murid, mereka mengalami transformasi yang luar biasa. Di hari-hari sekarang pun Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan saudara. Saya percaya yang terjadi pada ribuan tahun yang lalu dan hari-hari ini kalau kita hitung ini masih dalam hari yang ke-10, hari ke-9, hari yang ke-10, Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita. Maka Koko percaya Roh Kudus ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita berkata, aku belum pernah ngerasain Roh Kudus, aku nggak tahu Roh Kudus pribadi yang seperti apa, berdoa. Nanti di akhir Koko akan berikan cara berdoa. Maka Roh Kudus yang luar biasa itu ada dalam kehidupan saudara. Bahkan kita nggak perlu repot-repot minta sampai kita nangis, sampai kita jangking-jangking, enggak. Karena seberapa besar kerinduan kita akan Roh Kudus. Roh Kudus sudah lebih rindu dulu untuk datang dalam kehidupan kita. Roh Kudus sudah lebih dulu ingin menolong kehidupan kita, ingin menghibur kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita hadapi di dunia ini, segala macam masalah yang berat yang membuat kita menangis, Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita semua. Roh Kudus ada bersama dengan kalian di saat kita mengalami lembah yang paling dalam sekalipun, di saat kita sakit hati, di saat kita mengalami masalah, di saat kita mengalami sakit penyakit, di saat kita mengalami kesedihan. Karena Roh Kudus adalah roh penghibur yang gak terbatas dengan waktu dan tempat. Saya berdoa, saudara punya pengalaman yang indah bersama dengan Roh Kudus. Kalau hari ini kita belum punya pengalaman yang indah, saya tinggal berdoa, Roh Kudus datang penuhi hidupku. Roh Kudus penuhi aku. Saya percaya Roh Kudus itu dengan sangat gampang sekali, dengan sangat friendly sekali akan datang dalam kehidupan saudara. Karena memang roh itu adalah roh yang Tuhan utus untuk membantu setiap kita, untuk menolong setiap kita. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8,
Kisah Rasul pasal pertama ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kata kuasa ini dalam bahasa Yunani adalah dunamis atau dunamos, yang sama arti katanya dengan dinamit. Jadi kuasa adalah satu power atau kekuatan yang dahsyat yang mampu menggerakkan murid-murid untuk melakukan sesuatu yang besar, sesuatu yang tidak masuk di akal, untuk melakukan mujizat yang luar biasa. Bukankah pada waktu itu kuasa yang sama ini yang mentransformasi para murid dari keadaan mereka lesu, nggak ada pengharapan, ketakutan, kembali ke dosa yang lama, menjadi keadaan yang penuh dengan api, menjadi keadaan yang penuh dengan semangat, dengan keyakinan yang luar biasa. Bahkan waktu Petrus berkhotbah 3.000 orang dibaptiskan. Kuasa yang sama yang para murid alami. Koko berdoa kita akan mengalami hal yang sama. Kita akan mendapatkan kuasa yang sama. Kuasa untuk apa? Tanda-tanda untuk apa? Kalau kita lihat di Markus pasal 16 ayat yang ke-17 sampai dengan 18. Markus pasal 16 ayat yang ke-17 sampai dengan 18. Seperti apa? Dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak mendapat celaka. Mereka meletakkan tangannya ke atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Saudara, kuasa yang sama, mujizat yang sama juga berlaku sampai dengan hari ini. Jadi kalau kita punya masalah, ada pembantu kita mungkin kerasukan setan, nggak usah buru-buru telepon Cevenan, nggak perlu buru-buru telepon Ko Erwin, nggak usah. Sudah tumpahkan tangan. Karena di tangan kita ada kuasa yang luar biasa. Kalau ada anggota keluarga kita sakit, sudah tumpang tangan, Koko berdoa mengalami kesembuhan yang luar biasa. Karena Roh Kudus, Tuhan kita nggak lagi terbatas oleh tempat, nggak lagi terbatas oleh waktu. Sudah percaya bahwa tangan kita punya kuasa, amin? Amin. Kalau kita punya masalah, kita punya banyak hal, berdoalah. Saudara yang butuh pekerjaan, setiap kali kita kirim lowongan pekerjaan lewat job street, tumpangkan tangan. Koko percaya ada kuasa di balik itu semua. Apapun masalah yang sedang kita hadapi, ingatlah bahwa ada kuasa penumpangan tangan. Karena memang Roh Kudus yang dahsyat, Roh Kudus yang hidup ada dalam kehidupan kita. Amin. Bilang ke tangan kanan kita. Di tangan kanan kita, Koko sering kali bilang bukan cuma ada darah, ada kulit, ada garis-garis, ada fingerprint, bukan cuma itu. Tapi di tangan kita ada kuasa, ada penyembuhan ilahi. Katakan sama tanganmu, engkau punya kuasa yang luar biasa. Ketika aku berdoa, ketika aku menumpangkan tangan, aku tahu ada kuasa daripada Roh Kudus yang mengalir, yang membuat mujizat dalam kehidupan kita. Mengalir untuk mengusir setan di dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir untuk mengadakan tanda-tanda ajaib yang luar biasa. Saudara, Roh Kudus ini hari-hari ini bergerak dengan sangat luar biasa. Ada banyak sekali nubuatan-nubuatan Yoel yang dikatakan anak-anak muda mendapatkan penglihatan dan lain sebagainya. Koko melihat banyak sekali fenomena Roh Kudus terjadi dalam kehidupan kita. Karena Koko percaya di saat Pentakosta, seperti yang hari ini masih kita peringati, Pentakosta itu ada dicurahkan dalam kehidupan kita. Koko percaya Roh Kudus akan bergerak dengan sangat luar biasa sekali. Kalau kita, ada ya pendeta Philip Mantova dalam sharingnya, dalam live cuman streaming seperti ini, dia berdoa orang disembuhkan. Apa itu betul? Apa itu nggak cuma pura-pura? Apa itu nggak cuma skenario? Saudara, Koko percaya Roh Kudus yang luar biasa itu nggak terbatas oleh waktu, nggak terbatas oleh tempat. Siapapun, bukan hanya Pastor Philip Mantova, semuanya bisa Tuhan pakai untuk mengadakan tanda-tanda mujizat, termasuk saudara dan saya. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah ada dalam kehidupan kita. Kuasa-kuasa seperti inilah yang hari-hari ini dan terus di akhir-akhir zaman yang akan mendatang, kita akan bisa melihat banyak sekali tanda-tanda mujizat akan terjadi. Mau nggak saudara dan saya ikut terlibat dalam kuasa ini? Karena apa? Kuasa Roh Kudus memampukan yang pertama untuk kita percaya pada Tuhan Yesus, yang membuat para murid melihat dan mereka percaya Tuhan Yesus. Yang kedua, kuasa Roh Kudus memampukan mereka hidup dalam kebenaran. Dan kuasa Roh Kudus ini yang ketiga, memampukan kita untuk bertahan dalam penderitaan kita. Kesimpulannya pada malam hari ini, tujuan Yesus naik ke surga ada 3 yang kita bahas ya. Yang pertama, Yesus perlu naik ke surga untuk membuktikan bahwa Yesus benar-benar anak Allah yang berasal dari surga dan dia kembali ke surga. Kita beruntung sekali kita punya Allah yang luar biasa yang bukan dari dunia ini, sehingga sanggup untuk mengangkat kita dalam kegelapan dunia ini naik pada terangnya yang ajaib. Yang kedua, Yesus perlu naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita. Oh, luar biasa sekali waktu kita meninggal, kita sudah punya tempat yang baru, mansion yang besar dalam kerajaan surga. Yang ketiga, Yesus perlu naik ke surga untuk mengutus Roh Kudus dalam kehidupan kita.
Kalau Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita, kok aku percaya kehidupan ini bukan kehidupan yang biasa, tapi jadi kehidupan yang luar biasa. Karena apa? Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Saudara, caranya sangat simpel sekali. Saudara cuma perlu bilang, Tuhan, penuhi kami. Roh Kudus, penuhi kami. Nanti coba saudara googling, cari di YouTube lagu Allah Roh Kudus. Nyanyikan lagu itu. Nyanyikan lagu itu. Ada banyak sekali versi, banyak sekali penyanyi yang nyanyi di YouTube. Saudara cari versi yang saudara suka. Tapi kalau kau suka dengan YouTube-nya Yesua, ya, waktu dia menyanyi, kau tahu ada penyembahan yang luar biasa. Setelah khotbah ini selesai, coba ambil waktu sejenak, searching pakai YouTube atau yang bisa main musik, saudara nyanyi, katakan, Allah Roh Kudus, penuhi kami, ku rindu kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamalah, ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Koko berdoa waktu kita berdoa memanggil Roh Kudus memenuhi kami, memenuhi kita semua. Roh Kudus yang dahsyat akan memenuhi kehidupan saudara. Dimanapun saudara berada, ambil waktu mulai sembah Dia. Dan koko percaya Roh Kudus itu akan dinyatakan dalam kehidupan saudara. Saudara akan merasakan hadiratnya yang sangat luar biasa dalam kehidupan saudara. Sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebangkitan-Mu. Terima kasih atas penebusan karya yang sudah Kau lakukan sehingga menebus dosaku. Terima kasih buat kebangkitan-Mu. Terima kasih buat penampakan-Mu. Terima kasih buat kenaikan Yesus ke surga. Terima kasih buat Roh Kudus yang dicurahkan dalam kehidupan kita. Aku percaya setiap apapun masalah yang kami hadapi hari-hari ini, aku menjadi kuat karena Roh Kudus sudah menolong kehidupanku. Bapak, aku berdoa manifestasikan hadirat-Mu buat setiap anak-anak di CHC ini, sehingga mereka boleh merasakan Tuhan, mereka boleh merasakan Roh Kudus, mereka boleh dibimbing dan mereka mendapatkan tuntunan, sehingga mereka punya kehidupan anak-anak muda yang penuh dengan kemenangan yang luar biasa. Mereka melewati mujizat demi mujizat, mereka melewati pertolongan demi pertolongan, dan mereka mengalami kuasa demi kuasa, sehingga kita boleh melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam kehidupan anak-anak di CHC ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Megah bagiku.